dengan kita untuk belajar. Ya Bu, amin. Baik, sebelum kita mulai pada materi, kita ice breaking dulu ya. Ya Bu. Jadi ice breakingnya itu, Ibu contohkan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, gitu ya. Ayo anak-anak coba berdiri. Kita ice breaking. Mau hitung ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, duduk. Baik, kita lanjut pada materi hari ini. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ayo mengenal Allah. Ayo mengenal. Masih ada yang ingat mengenal Allah? Saya Bu. Apa? Al-Wali. Iya. Khadijah apa? Ar-Rahman. Ya, betul. Rahim. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ayo belajar Al-Quran. Nah, di sini ada yang sudah tahu membaca Al-Quran? Sudah Bu. Nah, di sini kita harus tahu mengapa kita harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam yang membuka jalan umat Islam semakin terang benderang. Ada yang tahu di sini Allah menurunkan surah apa yang pertama dalam Al-Quran? Surah Al-Alaq Bu. Iya, betul, Al-Alaq. Jadi anak-anak, untuk membaca Al-Quran kita harus mengetahui adabnya terlebih dahulu. Anak-anak biasanya sebelum membaca Al-Quran biasanya melakukan apa dulu? Wudu. Ya, selain itu Bismillah, bismillah. betul. Yang lain saya Bismillah atas malah. ya, dan yang terakhir yaitu khusyuk dan hormat. Maka kita harus berwudu dulu karena kita harus memastikan diri kita suci terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran. Yang kedua yaitu tempatnya bersih seperti Al-Quran atau musola. Seperti musola atau tempat-tempat bersih lainnya yang suci. Ketiga yaitu istajah dan basmalah atau memulainya dengan bismillah agar setan tidak memasuki. Khusyuk dan hormat, kita membaca Al-Quran harus dengan khusyuk agar kita tidak tergoda oleh hasutan saat kita membuka Al-Quran. Jadi itu ya alasannya teman-teman, kita harus mengetahui ayat membaca Al-Quran agar kita dapat khusyuk dan tidak terganggu oleh setan. Nah, sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu huruf hijaiyah? Tahu Bu. Saya sudah hafal? Tahu Bu. Nah, ibu ada lagunya. Nanti kalian ikuti ya. Iya Bu. Ikuti ya anak-anak. Ya Bu. Alif bata sakin makom gawai shin shin so toto ain ain makom kalau minggu dua hari hamzahnya. Oke. Nah, itu tadi macam-macam huruf hijaiyah ya anak-anak. Ya Bu. Jadi kita lanjut pada cara mudah untuk membaca Al-Quran bagi anak-anak. Pertama yaitu kenali huruf satu persatu. Tadi kan anak-anak sudah nyanyikan huruf hijaiyah. Ibu dengar juga anak-anak sudah hafal apa itu huruf hijaiyah. Jadi itu langkah utama untuk kita membaca Al-Quran. Kita harus tahu satu persatunya dulu. Kedua yaitu latihan ayat pendek. Di sini anak-anak ada yang sudah hafal ayat pendek. Saya Bu. Surah apa yang dihafal? Anak kelas Bu. Ya, yang lainnya? Anas. Ya, itu langkah mudah agar kita cepat mudah membaca Al-Quran ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu cara efektif menghafal Al-Quran, yaitu hafal sedikit demi sedikit. Seperti tadi anak-anak sudah menghafal Anas. Mulai sedikit-sedikit. Kalau anak
Ya, Bu. Terus diulangi tanpa melihat. Terus gabungkan ayat lama dan baru. Kemudian setelah dihafal, setelah hafalan itu secara rutin dan ibu sama gurunya, sama orang tuanya, agar hafalan tersebut tidak mudah anak-anak lupa ya. Ya, Bu. Nah itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu ayo belajar Al-Quran. Dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, apakah anak-anak sudah mengerti atau ada yang belum dipahami? Silakan anak-anak tanyakan kembali. Mengerti, Bu. Ya, Bu. Sudah mengerti, Bu. Kalian sudah mengerti? Ya, Bu. Baik, Ibu rasa cukup. Ibu akan masuk pada kesimpulan. Nah, Al-Quran adalah hadis terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita pelajari dengan niat yang ikhlas dan hati yang terbuka. Kedua, mulai dari langkah kecil, tidak perlu terburu-buru, mulailah dari hurufnya, tajwidnya diperbenar, agar anak-anak mudah memahami Al-Quran dengan cepat. Terus, Al-Quran itu teman sepanjang hidup kita, yang dimana artinya kita sebagai umat Islam tidak akan pernah terputus dengan Al-Quran. Jadi kita umat Islam harus tetap belajar Al-Quran. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sama-sama.